Tuhan melalui baris kalimat kita hari ini. Kita siapkan hati yuk, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Berterima kasih buat kemurahan, kebaikan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Adik-adik di rumah, mari kita sungguh-sungguh mulai ibadah kita dan kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau siapkan hati kami, duduk tenang, diam, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, meninggikan Tuhan, bersuka cita melalui pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak lihat adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, yuk kita bersama-sama menari, melompat bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama.
ya buat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita mau sapa Tuhan dan bersama teman-teman kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Hei, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Sekali lagi dengan gembira. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus disalibkan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Pakai gerakannya ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Hey, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kemenangan bagiku, kemenangan bagimu. Oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku. Wahu, Yahu, wahu, Yahu. Oleh darah Yesus Juru Selamatku menang. Kemenangan bagiku, kemenangan bagiku. Oleh darah Yesus Tuhan, kemenangan bagiku. Wahu, Yahu, wahu, Yahu. Oleh darah Yesus Juru Selamatku menang. Yeay. Kalau percaya di hari yang spesial kita akan memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati buat kamu dan kakak. Jangan khawatir, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit buat kamu dan kakak, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama yuk. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagiku besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai
ku bersenandung sama di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita bersungguh-sungguh kembali kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Yesus sahabatku, aman di bagiku, bersama kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku bersenandung, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, dalam rangka menyambut Paskah, Jumat Agung, dan juga kita minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai ketaatan doa Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani. Nah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44. Nah adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, kita sama-sama membaca dari Matius 27 ayat 32 sampai 44. Nah perikop ini diberi judul Yesus disalibkan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, bagi adik-adik, bagi kita semua manusia. Ya, kita sama-sama kita baca Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi dari minggu lalu kan sedang berdoa Tuhan Yesusnya. Lalu setelah berdoa di Taman Getsemani, rupanya ada penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Ya, Pilatus itu seperti wali, seperti hakim di negeri itu. Tapi Pilatus ini tidak menemukan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Tapi karena semua orang ingin Tuhan Yesus dihukum, disalib, jadi Pilatusnya juga menyerahkan kembali kepada rakyat yang saat itu ingin supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Jadi Tuhan Yesus itu kemudian dipakaikan jubah khusus, kemudian mereka menyuruh untuk memikul salib. Salibnya kayu dua itu sangat panjang, sangat berat ya, karena harus nanti dibawa ke suatu tempat. Kita lanjut lagi ya membacanya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Wah, jadi adik-adik, Golgota itu adalah bukit tengkorak, suatu tempat ya di mana orang-orang atau penjahat-penjahat yang
sudah melakukan kejahatan yang sangat besar, tidak dapat diampuni lagi, harus dihukum mati dengan cara disalib. Disalib itu jadi kita badannya dipaku di atas kayu, ya, dan dipakukan di sana sampai kehabisan darah dan akhirnya mati perlahan-lahan. Ya, zaman dulu kalau disalib itu adalah suatu hukuman yang sangat parah, ya, sangat hina begitu. Ini sudah luar biasa melakukan kejahatan. Padahal di sini kita tahu ya, Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa sama sekali, tapi ia harus menanggung dosa manusia yang berdosa sangat banyak karena Allah Bapa itu tidak mau melihat dosa. Jadi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya dan dia taat dan dia setia kepada tugasnya yang dari Bapa. Lalu ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya lagi. Sesudah menyalibkan dia, mereka penjaga-penjaga prajurit-prajurit ya membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Lalu bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi kalau adik-adik pernah lihat gambar itu, kalau kayu salib ada tiga ya, Tuhan Yesus yang di tengah, lalu ada penjahat di kanan dan penjahat di kiri. Tidak disebutkan mengapa mereka ikut disalibkan sampai mati begitu. Mungkin kejahatannya sangat besar, sering merampok atau membunuh gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ini sekali lagi ya, dia tidak melakukan dosa apa-apa. Tidak seperti yang kanan dan yang kiri. Kalau kanan dan kiri memang diadili, kemudian dijatuhkan hukuman mati. Memang itu setimpal dengan perbuatannya yang jahat. Tapi Tuhan Yesus di sini dia menanggung dosa kita semua, termasuk dosa-dosa kita yang hidup setelahnya. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus juga berlaku buat kita. Lalu, nah, di sini adik-adik yang kita mau mempelajari adalah betapa Tuhan Yesus setia. Dia tahu, oh ini ada tugas dari Bapa dan dia setia dan dia taat. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa aja bilang, aku gak mau mati, pakailah cara lain gitu. Sebetulnya bisa ya, tapi bagaimana dengan nanti yang ditulis di dalam Alkitab? Di Alkitab diberitakan bahwa Allah Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa manusia, dosa kita. Seharusnya kita yang ada di sana disalib ya. Setiap orang yang berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka dosanya adalah maut dan kematian kekal, hukuman kekal. Tapi dengan percaya Tuhan Yesus yang sudah berkorbankan dirinya, maka kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk ayat berikutnya, adik-adik bisa membacanya di rumah ya, bagaimana ada orang-orang yang lewat di sana, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, menghina ya. Ini mungkin katanya kata-kata seperti ini ya, loh dia katanya juru selamat, kok dia nggak bisa membebaskan dirinya, kok dia nggak bisa memanggil tentara atau malaikat dari surga untuk membebaskan dirinya. Wah, dia itu membohong ya, kok dia nggak bisa ya, orang lain ia sembuhkan atau orang lain ia bangkitkan dari mati, kok dia nggak menyelamatkan dirinya ya. Banyak orang-orang di sana yang berkata-kata seperti itu, tapi Tuhan Yesus terdiam saja. Dia tidak membela dirinya atau memanggil malaikat turun. Dia karena Tuhan Yesus tahu dia harus menjalankan penyalipan ini. Lalu di ayat yang lain ya, kemudian ada juga yang menghina dia, loh katanya dia ini anak Allah ya, mengapa Allah tidak mau menyelamatkan anaknya ya, seperti itu ya. Di saat itu orang-orang di sana belum mengerti bahwa itu memang harus terjadi seperti yang sudah dibuatkan di perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus tahu dan dia setia dan dia berkorban. Dari tadi ada tentang berkorban itu apa sih? Ya mungkin di sini adik-adik yang belum tahu ya, berkorban itu apa sih? Nah, misalnya di sini ada yang papa mamanya punya kue satu potong. Lalu dia itu punya adik kecil dan adik kecilnya merengek nangis, aku mau kuenya. Loh, kuenya tinggal satu, udah kecil ya. Dan papa mamanya bilang ini memang buat si kakak, tapi adiknya nangis minta ya. Si kakaknya
akhirnya dia kasih kepada adiknya. Nah, itu seperti itu ya, gambaran singkat tentang berkorban. Tadinya dia bisa makan, memang itu punya dia, tapi dia mau kasihkan kepada adiknya karena dia mengasihi, atau mungkin karena dia taat kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang, ya udah deh kak, kamu ngalah ya, kamu kasihlah kepada adikmu, misalnya seperti itu ya. Ada juga di sini yang berkorban, mungkin mengorbankan waktunya. Tadinya aku bisa main-main nih, rupanya orang tua bilang, tolong dong bantu jaga adik ya, lihatin adik, atau bantu suapin dia makan, atau bantu sesuatu yang lain. Sehingga si kakak ini harus mengorbankan waktunya untuk menjaga si adik, atau menyuapi makan adiknya, dan begitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai sekolah, wah mungkin temannya di samping ada yang belum mengerti pelajaran. Tadinya aku bisa istirahat nih, jam istirahat aku mau makan, mau main. Ada teman yang tidak mengerti pelajaran. Ya udahlah, aku mengorbankan jam istirahat aku mau bantu teman yang belum mengerti. Ya, kira-kira seperti itu kata mengorbankan atau berkorban. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak seharusnya disalib, tapi kita yang seharusnya disalib. Tapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kita, mempertaruhkan nyawanya, merelakan nyawanya untuk kita. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak yang taat, sebagai anak-anak yang percaya? Yang pertama, kita mau taat pada orang tua, seperti Tuhan Yesus taat pada Allah Bapa. Dan kita mau setia. Kalau kita diberi tugas menjadi seorang anak, mungkin tugasnya membantu orang tua atau belajar. Dan kalau di sekolah kita tugas sebagai murid, kita mengerjakan tugas, mengumpulkan PR tepat waktu, kita mau lakukan, kita setia. Sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga setia sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga, tentang berkorban, ya. Kita di sini tidak ada yang mengorbankan nyawa kita ya, tidak ya, tapi kita mengorbankan seperti waktu, seperti tadi ya, mungkin menjaga adik atau membantu teman. Kemudian kita juga mau mungkin di sini ada teman-teman atau saudara-saudara di Indonesia bagian lain yang terkena musibah. Mungkin musibah bencana alam, gunung meletus, atau gempa bumi, rumahnya hancur. Nah, kita mau menyisihkan uang kita mau memberikan kepada saudara-saudara yang di luar sana yang membutuhkan. Nah, di sana kita juga bisa belajar berkorban. Jadi tidak usah tunggu sampai dewasa kita baru melakukan pengorbanan, tapi dari usia kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita sudah bisa berkorban, ya. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ayat ini sangat favorit ya di mana-mana karena ini tentang pengorbanan begitu besar kasih Allah. Yuk kita sama-sama membaca ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, cukup panjang, tapi kita mengerti saja, tidak apa-apa. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, amin ya adik-adik, kita mau belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus, ketaatannya, kesetiaannya, dan pengorbanannya. Betapa begitu besar Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak bebal ya, melawan Bapa di surga. Nah, seperti itu. Kita sebagai anak-anak, kita jangan melawan orang tua. Dan kita mau selalu taat juga kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kita setia. Kemudian kita rela mengorbankan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini selalu mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Seharusnya kami yang dihukum, kami yang tersalib, tapi Tuhan mau menggantikan tempat bagi kami.
Dan kami juga mau belajar setia, belajar taat, dan belajar rela berkorban seperti kasih Tuhan kepada kami. Pakai kami menjadi berkat dan menjadi alat kasih dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kakak percaya adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan apa yang telah diajarkan hari ini. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur ya kepada Tuhan. Kamu bisa meminta tolong mama dan papa untuk menolong kamu memberikan persembahan buat Tuhan melalui rekening gereja atau melalui QRIS berikut ini. Atau adik-adik bisa datang ke gereja secara onsite dan kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa mempersiapkan persembahan. Hari Minggu kita bisa beribadah secara onsite bersama-sama dengan teman-teman. Nah, demikian untuk persembahan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan adik-adik. Sebelumnya kita mau satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kenyataan Tuhan. Saat ini kami rindu memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kiranya diberkati oleh Tuhan ya persembahan syukurnya. Kita percaya Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Nah, sekalian pengumumannya adik-adik bahwa mulai minggu depan kita sudah bisa ibadah secara onsite. Adik-adik bisa datang ke gereja, tetapi tetap adik-adik mematuhi peraturan kesehatan yang baik ya ketika berada di ruangan sekolah minggu. Nah, adik-adik demikian untuk pengumuman. Kita bersama berjumpa di ibadah skala minggu secara onsite, atau buat kamu adik-adik yang berhalangan, kamu juga bisa beribadah bersama Papa di rumah. Tuhan Yesus memberkati untuk pengumuman kita. Nah, sekarang kita saatnya kita mau sama-sama untuk kita menutup ibadah pada hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kakak undang kembali untuk kita bangkit berdiri yuk. Ajak mama dan papa kita mau terima berkat pada Tuhan. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh datang bersukacita, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang datang beribadah kepada Tuhan, baik yang menyaksikan beribadah dari rumah masing-masing, juga Tuhan menghampiri, memberkati mereka pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan mama papa, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekalian adik-adik, berkat yang daripada Tuhan, berkat kecerdasan, takut akan Tuhan,
roh hikmat, dan mengasihi, menghormati orang tua, diberkati di dalam studi, dan kami bersyukur tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik bersama mama, papa, keluarga mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama adik-adik dikasih oleh Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.